Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Bandia selaku Widya izin memperkenalkan diri, nama Abdul Habib, peserta Latsar gelombang 7, angkatan 37, kelompok 3, Latsar Kementerian Perhubungan tahun 2026. Mohon izin Ibu, izin mempresentasikan hasil dari resume pembelajaran agenda 3, yakni mengenai Smart ASN. Smart ASN adalah konsep profil aparatur sipil negara atau ASN yang berintegritas tinggi, profesional, dan menguasai teknologi informasi atau memiliki digital. Smart ASN sendiri merupakan singkatan dari strategis, melayani, adaptif, responsif, dan transparan. Smart ASN memiliki 8 profil Smart ASN, yang mana yang pertama berintegritas, yang berarti memiliki nilai moral dan etika yang tinggi, jujur, adil, tidak korupsi, transparan, dan akuntabel. Yang kedua ada nasionalisme, yakni cinta tanah air dan bangsa, bangga dengan identitas nasional, serta bertekad untuk menjaga dan membangun Indonesia. Selanjutnya ada profesionalisme, yang berarti memiliki kompetensi yang tinggi, bekerja dengan cermat dan efisien, serta selalu mengedepankan kualitas dalam pekerjaannya. Lalu yang keempat ada berwawasan global, yakni memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas tentang dunia internasional, mengikuti perkembangan zaman, serta mampu beradaptasi dengan perubahan global. Selanjutnya ada menguasai IT dan bahasa asing, yang berarti mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien, serta berkomunikasi dalam bahasa asing. Lalu yang keenam ada berjiwa hospitality, yang berarti memiliki sikap ramah, sopan, dan melayani dengan sepenuh hati. Lalu yang ketujuh ada berjiwa entrepreneurship, yang berarti memiliki semangat untuk berinovasi, kreatif, dan berani mengambil risiko untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yakni memiliki jaringan luas, yang berarti memiliki hubungan yang baik dengan berbagai pihak, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal. Selanjutnya, materi mengenai literasi digital, yakni kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, serta mengevaluasi dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan. Literasi digital sendiri memiliki 4 kerangka kurikulum yang disebut dengan kerangka kurikulum literasi digital. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada digital skill, yang berarti kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua ada digital culture, yang berarti kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Yang ketiga ada digital ethics, yang berarti kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau etiquette dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat ada digital safety, yang memiliki arti sebagai kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi digital sendiri dalam sehari-hari pasti memiliki dampak. Tergantung pribadi kita dalam menyikapinya. Jika kita baik dalam menyikapinya, maka kita akan mendapatkan dampak yang positif. Tetapi jika kita tidak baik dalam menyikapinya, maka dampak negatif akan ada. Berikut dampak dari teknologi digital. Yang pertama, dampak positif, yakni informasi akan tersebar lebih cepat. Yang kedua, teknologi digital sebagai e-learning atau pembelajaran berbasis online. Lalu yang ketiga, inovasi akan semakin banyak. Yang keempat, komunikasi. Dengan adanya teknologi digital, komunikasi akan semakin mudah. Lalu yang kelima, hemat waktu dan biaya. Teknologi digital dapat mempersingkat waktu dan menghemat biaya. Lalu yang keenam ada jangkauan luas. Dengan teknologi digital, maka jangkauan seseorang akan semakin luas. Yang ketujuh, sumber ilmu. Yang kedelapan, bank data. Selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama, hoax, yakni informasi, berita, atau kabar yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat dan direkayasa agar seolah-olah terlihat lebih benar. Lalu dampak negatif yang kedua yakni hate speech, yang berarti tindakan komunikasi berupa provokasi, hasutan, dan hinaan yang ditujukan pada individu ataupun kelompok. Lalu yang ketiga ada cyberbully, yang berarti segala bentuk perundungan, intimidasi, atau penindasan yang dengan sengaja dilakukan melalui teknologi digital.
Lalu yang keempat ada doxing, yang berarti tindakan pengungkapan atau penyebaran data pribadi seseorang secara publik di internet tanpa izin yang biasa digunakan untuk mengintimidasi, mempermalukan, dan mengancam. Lalu yang kelima ada rasa malas. Dengan teknologi digital, dampak negatifnya akan malas pada diri kita sendiri. Lalu yang keenam ada dampak negatifnya ini kesehatan. Lalu ketujuh berdampak pada penipuan. Dengan teknologi digital maka penipuan akan lebih mudah. Dan yang kedelapan peretasan. Dengan adanya teknologi digital maka peretasan yang berbasis online akan lebih marak tentunya. Itulah tadi dampak positif dan negatif dari teknologi digital. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Saya menyimpulkan bahwa Smart ASN adalah konsep profil aparatur sipil negara atau ASN yang berintegrasi tinggi, profesional, dan menguasai teknologi informasi atau melek digital. Melalui penilaian kinerja berdasarkan prestasi kerja atau merit sistem ASN dan pemahaman literasi digital atau LD, diharapkan seluruh ASN dapat melaksanakan seluruh pekerjaan dengan baik dan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan yang terakhir, mungkin pada seluruh ASN agar dapat memanfaatkan teknologi digital dengan sebaik mungkin, dikarenakan teknologi itu sendiri dapat menyebabkan dua dampak ini, dampak positif dan dampak negatif. Diharapkan seluruh ASN agar dapat memanfaatkan teknologi digital dengan secara baik agar mendapatkan dampak positif dari teknologi digital yang ada. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.